Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz mengenai tentang hak asuh anak. Nah, beberapa waktu lalu itu kita mendengar berita seorang public figure Indonesia yaitu Vanessa Angel dan suami mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mereka berdua itu meninggal dunia. Dan mereka itu memiliki seorang anak yang bernama Gala Sky. Nah, yang saya ingin pertanyakan itu adalah hak asuh dari si Gala ini gitu kan. Sedangkan dari pihak keluarga Vanessa dan pihak keluarga Bibi ini memperebutkan hak asuh dari Gala Sky ini. Nah, saya ingin bertanya lebih jelas sama Pak Ustadz, kira-kira itu yang berhak untuk mengasuh dan mendidik dari anak Vanessa dan Bibi ini keluarga siapa ya? Saya ingin dijelaskan dari segi Islam itu seperti apa. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, sebuah kasus yang sangat menarik sekali. Semestinya hak asuh bisa dimusyawarahkan karena masing-masing punya kewajiban di antara keluarganya. Kacamata ajaran agama, ketika seseorang dalam kondisi yatim piatu, tentu anak kecil ini, ketika seorang anak sudah menyandang status yatim piatu, maka dalam ajaran Islam yang lebih mendekati hak untuk mengasuh anak tersebut adalah dari silsilah ibunya, yaitu neneknya. Kalau neneknya ternyata persyaratannya tidak cukup, dari saudara neneknya, bibinya misalnya, tantenya misalnya, budenya misalnya, yang jelas silsilahnya masih dari keturunan ibunya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan lupa ada syarat untuk memperoleh hak asuh. Apa diantaranya? Dia harus sehat. Nggak boleh majnun dikasih hak asuh. Orang nggak waras, orang gila diberikan hak asuh. Kasihan anak yatimnya. Maka persyaratan yang pertama berakal sehat. Yang kedua baligh. Nggak bisa mumayyiz diberikan hak asuh, mumayyiz juga. Maka dia harus baligh. Yang ketiga berperilaku baik. Karena dia akan jadi ibu yang mencontohkan, yang mendidik, yang meneladani adalah anak asuhnya tersebut. Yang keempat, Bapak, Ibu, Saudara-saudara para pemirsa, adanya kasih sayang yang mutlak, yang totalitas. Inilah kenapa kemudian Islam menyuruh kita untuk menelusuri silsilah dari garis ibu. Perlu diketahui, wanita rasa kasih sayangnya luar biasa. Sikap telaten dan perhatiannya kepada anak jauh melebihi laki-laki. Maaflah, kalau kita ini kaum laki-laki biasanya lebih banyak enggak sabarnya dalam mendidik anak-anak. Tapi perempuan, kaum wanita oleh Allah diberikan karunia double. Rasa kasih sayangnya, sifat sabarnya dikaruniakan oleh Allah double. Sehingga mereka umumnya bisa mengasuh anak-anak. Kalau kita ini kaum laki-laki lebih banyak nggak sabarnya. Contohnya sajalah, kita ini kalau ngajarin anak kita bikin PR, jangankan sejam 2 jam, 5 menit berasa sudah lama betul. Kenapa? Sabarnya, telatennya. Soal telaten gini. Telaten orang laki-laki berbeda dengan telatennya orang perempuan. Coba lihat, seorang ibu atau seorang wanita kalau dia sudah mendapat hak asuh, kesabarannya, ketelatenannya muncul. Dia sanggup berjam-jam mengajari dengan penuh kesabaran anaknya. Luar biasa. Bukan berarti orang laki nggak ada yang seperti itu. Ada, tapi nggak banyak. Umumnya soal telaten kita ini kurang. Dan yang terakhir, jika anak yatim ini beragama Islam, maka yang mendapatkan hak asuhnya adalah juga harus seagama dan sekeyakinan. Inilah pokoknya. Inilah kuncinya.
Kita tahu bahwa Nabi mengatakan setiap anak itu ibarat lembar putih. Yang mengajarinya lah yang akan mewarnai lembaran-lembaran itu. Karenanya persyaratan yang terakhir untuk mendapatkan hak asuh, dia harus berkeyakinan sama dengan anak yang akan diasuhnya. Kalau anaknya seorang anak muslim, maka yang mendapat hak asuhnya juga harus seagama, harus sekeyakinan, harus seakidah. Jangan sampai berlainan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, jangan kemana-mana karena kita akan menyaksikan tayangan berikut ini.